Pemirsa, dua anak di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ditemukan dalam kondisi kurus kering karena kelaparan. Mereka terpaksa menahan lapar berhari-hari karena tidak memiliki makanan. Kisah pilu di tengah pandemi virus corona kembali terjadi. Dua bocah yatim piatu asal Muara Enim, Sumatera Selatan ini ditemui dalam kondisi memprihatinkan. Kakak beradik ini terpaksa menahan lapar berhari-hari karena tak ada makanan. Sayangnya tak ada yang tahu penderitaan kedua bocah tersebut hingga anggota TNI Polri mendatangi rumah mereka saat melakukan bakti sosial di tengah pandemi COVID-19. Dua bocah ini akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Pratama, Kecamatan Gelumbang, lantaran kondisinya yang kian memprihatinkan pada Rabu pagi. Kedua bocah tersebut akhirnya dirawat di rumah sakit setelah petugas kepolisian dan TNI berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Keduanya akan dirawat hingga sembuh dan diperhatikan keberlangsungan hidupnya. Puskesmas sudah membawa yang bersangkutan dua orang kakak beradik ini ke rumah sakit Gelumbang dan saat ini sedang dirawat sampai dengan sembuh. Dan mudah-mudahan segera sembuh, dan Bupati sudah menjanjikan kedua orang ini nanti akan diperhatikan, kemudian dirawat. Kisah pilu dua bocah yang viral di media sosial menjadi perhatian, karena tak ada saudara juga tetangga yang merawat mereka sepeninggalan kedua orang tuanya. Seorang perempuan yang disangka sakit tifus ternyata terjangkit COVID-19. Akibatnya 42 tenaga medis yang berada di Kabupaten Buleleng, Bali harus menjalani karantina mandiri karena kontak langsung dengan pasien. Seorang pasien PDP terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil swab yang dilakukan. Pasien tersebut terpapar virus COVID-19 dari suaminya yang dirawat di rumah sakit dan terkonfirmasi positif. Pasien PDP ternyata sempat kontak langsung dengan 41 tenaga medis di salah satu rumah sakit swasta di kota Singaraja dan satu tenaga medis di puskesmas. Ketika kontak, pasien belum diketahui terjangkit COVID-19 karena keluhan mengalami sakit tifus. Kini 14 tenaga medis harus menjalani karantina mandiri dan akan dirapid test untuk memastikan apakah ke-42 tenaga medis tersebut terpapar atau tidak. Kalau ada positif, maka di tracing. Ketemulah jumlahnya. Ya, saat ini dari Diskes menyiapkan untuk melakukan rapid test. Tetapi pada yang bersangkutan sudah diminta untuk melakukan karantina. Ya, mudah-mudahan hari ini tuh besok sudah dilaksanakan dengan jumlah yang sangat banyak soalnya. Ya, itu 41 orang plus puskesmas 1. Hingga saat ini ada penambahan 2 pasien terkonfirmasi positif di Kabupaten Buleleng dan total 6 pasien positif yang dirawat di Rumah Sakit Giri Mas, Kecamatan Sawah, Buleleng, Bali. Dari Buleleng, Bali, Pandu Wismaya, iNews melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, aktivitas di tempat pemakaman umum jelang Ramadan sepi. Berkurangnya peziarah berdampak terhadap pendapatan pedagang bunga tabur. Tempat pemakaman umum Menteng Pulo, Jakarta jelang Ramadan sepi. Biasanya jelang bulan Ramadan TPU dipadati peziarah. Sepinya peziarah berdampak terhadap penjualan bunga tabur. Kali ini pendapatan pedagang bunga tabur menurun karena peziarah berkurang. Ya 500 dah kalau orang lagi semuanya ziarah. Kalau sekarang nyari duit 200 juga nih dari pagi. Udah capek nenek belum dapet. Hari ini 100 mau udah dapat, kan kita udah beli jajan. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tempat pemakaman Kedondong, Desa Cikarangkota, Kecamatan Cikarangkota, Lengang, jelang Ramadan. Biasanya banyak peziarah yang datang sebelum menjalani puasa. Tak adanya aktivitas peziarah dimanfaatkan pengurus TPU merapikan dan membersihkan makam. Nggak ada Pak, selain dari pengurus makam. Berapa orang sini Pak? Itu baru satu dapat satu aja udah bagi 6. Paling cuma 30.000. Diharapkan pandemi corona segera berakhir dan aktivitas di TPU pun bisa kembali normal. Dari Jakarta, Rian Rahman dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.